Oke, jumpa lagi dengan saya Wesnina dalam materi pola gaun ya. Kali ini saya membuatkan pola gaun yang sangat-sangat standar ya. Jadi untuk membuat gaun kita perlu membuat pola dasar seperti ini ya. Jadi ini adalah pola gambar gaun yang pemindahan lipit kupnya adalah ke garis sisi ya, masih ada di sini. Kemudian lengan pendek. Bagian belakangnya ada resleting ya, jadi yang perlu kita kasih tanda itu adalah resleting ya. Resleting ada kupnat belakang ya. Nah, karena ini adalah pemindahan lipit kupnya ke sisi, pertama kita pindahkan dengan cara memutar ya. Kalau kita putar ke sisi, pertama kita beri tanda adalah sisinya, nah tempat dia pindah. Setelah itu kita dengan mudah membuat ini, terus kasih ini ya. Nah, karena yang akan dipindahkan adalah ini, kita beri tanda ini. Oke. Udah selesai ini, langsung kita putar ya. Jadi kita tekan titik puncak ini, kita putar, jadikan garis ini dengan titik ini, jadikan satu dengan titik itu. Coba dilihat, diputar. Nah, oke, sudah jadi satu. Lalu ditarik garisnya, sempurnakan nanti setelah polanya diangkat. Beri tanda lagi ya. Nah, dengan mudah kita sudah memindahkan lipit kup bahu ke sisi ya. Nah, oke, sudah pindah. Nah, untuk kita supaya memudahkan kita, langsung kita ciplak pola belakang ya, ciplak pola belakang. Oke. Agar kita membuat polanya sekali jalan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke garis panggul ya. Untuk itu kita buat dulu garis lurus ke bawah, karena ini adalah pola gaun, tentu dia panjang ya. Ini juga panjang, kita garis ke bawah ya. Nah, pertama kita yang bagian bawah kita lakukan, ini adalah tinggi panggul 17 ya, ini juga 17, jadi sekalian ya, jadi sekalian. Nah, seperti pola blus tadi, ini kita ukur seperempat lingkar panggul tambah 1 tambah 1. Ini sebagai pola muka, ini sebagai gaun, ini sebagai pola muka ya. Di sini juga seperempat lingkar panggul kurang 1 karena dia adalah bagian belakang, tambah 1 sebagai gaun ya. Oke. Ini adalah 24 tambah 1 25, 23 ya, kurang 1 22 tambah 1 tetap 23. Oke. Nah, ini sudah ada garisnya. Kemudian seperti biasa ya, kita melihat di sini ada lengan, kita turun 2 atau 1 ya. Kalau gaun itu lebih slim daripada blus ya. Kalau pola dasar blus kita turun 2, keluar 2, ini boleh 1 ya. Boleh kita turun 1, kemudian keluar 1. Nah, boleh ya. Ini turun 1, ini adalah keluar 1. Nah ya. Nah, apabila gaun ini tidak ada lengan, ini boleh tidak diturunkan ya. Jadi kalau apabila dia ini tidak ada lengan, ini tidak perlu diturunkan ya. Jadi dia kerung lengan asli, tapi boleh dikeluarkan
Ya, itu yang perlu diingat ya. Nih ya, karena kita tadi udah sepakat untuk 2 cm, jadi kita sudah menurunkan 2 cm, kita buat kerung lengan baru. Nah, ini juga kerung lengan baru ya, jadi berbarengan membuat pola muka dan belakang ya. Nah, ini kemudian kita beri kurangi 2 cm, kemudian ambil garis tengahnya, ini juga seperti itu ya, karena ini ada kupnat ya, jadi ini kemudian kita hubungkan garis barunya ya. Nih, kita panjang kupnatnya adalah tinggi panggul dikurang 5 cm, jadi 12 cm tinggi panggulnya. Tinggi panggulnya 17. Tinggi panggul 17 cm. Oke ya. Lalu ini tadi kan 2 cm ya, karena 2 cm di atas, ini juga 2 cm. Nah, karena ini bawahnya itu adalah kembang ke bawah seperti align, jadi ini kalau ini lurus panggul ke bawah, dia harus diturunkan ya, dikeluarkan ya. Ini misalnya kita ambil dulu panjang rok misalnya kita ambil 60 cm ya, 60 cm. Ya. Oke. Adalah lingkar panggul tadi kita luruskan ke bawah ya. Lingkar panggul kita luruskan ke bawah. Oke. Nah, berapa kita keluarkan? Boleh kita keluarkan 3 cm atau 5 cm boleh ya. 3 atau 5 boleh kita keluarkan ya, 3 atau 5. Nah, oke, kita hubungkan dengan garis panggul. Ini 2 ya, kita bentuk pelan-pelan. Bentuk pelan-pelan. Ya, sama ini juga dibentuk pelan-pelan. Oke, nah sekarang kemiringan ini, bagaimana kemiringan ini? Kita buat di sini sudut 90, nih sudut 90 di sini ya, sudut 90, tetapi dia jatuhnya ke setengah ini nih ya. Oke, ini dibagi 2. Nah, maksud saya ini ya. Nah, ini yang orang banyak abaikan. Nah, nih, ini sudut 90 di sini, dia lurus ke tengah ini, ke tengah antara ini kita bagi 2. Nah, kemudian kita bentuk garisnya yang lembut ya. Sama dengan ini kita cari tengahnya adalah di sini, kemudian kita bentuk lagi sudut 90, tetapi garis ininya tengahnya ikut ya. Oke, kita teruskan garisnya, garis ya. Nah, jangan lupa di sini sudut 90 ya. Kenapa di sini sudut 90? Karena belakang dengan muka ini akan bertemu nanti. Kalau 90 dengan 90 ketemunya akan datar. Jadi di sisi baju kita ini akan datar, tidak ada berbentuk apa-apa ya. Oke, jadi sudah selesai pola dasar gaun ya. Baik, saya beri warna. Lehernya adalah leher asli ya. Kerung lengannya kita buat yang udah diturunkan.
kemudian garis sisi, garis kupnat yang baru, kemudian garis sisi yang baru, sudut 90 di sini. Lalu ini garis titik kalau memang ini adalah lipatan kain ya. Jadi tandanya adalah garis titik menandakan bahwa nanti meletakkan pola pada bahan dia diletakkan di lipatan kain ya. Apakah Anda mengerti lipatan kain ya? Misalnya ini kain dilipat ya. Nah, adanya di sini. Ini namanya lipatan kain. Nah, ini namanya lipatan ya. Kalau ini namanya tepi, tidak ada di bawahnya. Kalau ini adalah lipatan. Nah, tanda pola diletakkan di lipatan ini tandanya adalah garis titik ya. Ya, perbaiki garis kupnat ya. Nah, ini adalah pola dasar gaun ya. Ini garis leher masih asli ya. Garis tengah belakang juga kita lurus saja karena ini nanti adanya di tepi bahan ya. Tulis tengah belakang, kemudian garis kupnat yang baru ya. Nah, udah selesailah pola dasar gaun ya. Nah, pola dasar gaun ini ya baru berupa pola dasar. Ini bisa dibuat untuk bermacam-macam pola gaun ya. Untuk itu nanti setelah ini akan saya teruskan dengan materi macam-macam pola gaun yang akan dibuat dari pola dasar ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.